Halo teman-teman semua, hari ini saya akan buat tutorial bagaimana cara membuat bab, subbab, dan bagian dari subbab di Microsoft Word 2013. Oke, langsung saja kita buka Microsoft Word 2013-nya. Teman-teman bisa buka dari Start atau dari shortcut di desktop. Jika tidak ada, teman-teman bisa cari di Start di Microsoft Office 2013, dia bagian dari Office 2013 atau dari shortcut yang ada di sini. Nah, sedangkan sudah saya simpan di shortcut di bagian samping start ini. Oke, kita klik aja, kita mulai aja. Sambil menunggu. Oke, teman-teman. Oke, ini tampilan keseluruhan Microsoft Word 2013 milik saya. Teman-teman pastiin bahwa di samping kiri ini ada navigation pane untuk teman-teman nanti mempermudah melihat bab, subbab, dan lain sebagainya yang terbentuk dari heading-heading. Nah, kalau teman-teman belum ada navigation pane ini, teman-teman bisa buka dari view dan centang navigation pane. Kalau teman-teman nggak centang navigation pane-nya, maka dia akan hilang. Tapi kalau teman-teman centang, dia akan ada satu bar window ini di samping kiri untuk memudahkan teman-teman melihat nanti subbab, bab, dan lain sebagainya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja kembali ke home. Oke teman-teman, pertama-tama teman-teman buka di multi level list ini ya, di samping ada 3 bagian ini, teman-teman centang multi level list. Ini pastikan namanya multi level list ya. Kemudian klik tanda ke bawah ini. Nah, kemudian pilih yang nomor 2 dari bawah, yaitu new multi level list. Teman-teman klik aja. Nah, kalau pertama kali biasanya windownya akan kecil seperti ini ya bentuknya. Jadi kalau teman-teman punyanya sudah tampilnya lebih besar, itu lebih bagus. Tapi biasanya untuk pertama kali teman-teman akan lihat windownya akan lebih kecil. Untuk memperlebarnya, teman-teman klik more. Nah, jadi ada tampilan seperti ini ya. Oke, saya naikkan ke atas. Oke, pertama-tama karena kita mau bikin bab dulu, jadi yang pertama pastikan level modifnya teman-teman nomor 1 ya untuk bab. Oke, kita lanjut. Ini teman-teman pastikan dulu klik level to modifnya di 1 ya. Kemudian leveling stylenya teman-teman rubah ke heading 1. Levelnya juga level 1, pastikan levelnya level 1. Kemudian format numbernya teman-teman ganti yang Romawi ya. Jadi ini Romawi. Nah, kemudian angka samping Romawi ini kan ada kurung, teman-teman hapus saja. Nah, kemudian teman-teman pindahkan kursornya ke depan dan tulis bab caps lock bab 1. Oke, ini pertama bab 1. Jadi nomornya yang Romawi ya, kalau biasanya kalau kita itu biasanya menggunakan huruf Romawi untuk pembuatan skripsi dan proposal skripsi, ataupun makalah-makalah yang lain yang berhubungan dengan menggunakan bab ini ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman misalnya menggunakannya pakai number, silakan. Tapi karena saya di sini menggunakan untuk skripsi dan proposal yang bisa digunakan di kampus saya, jadi saya menggunakan pakai yang Romawi. Oke, kalau sudah, nah posisinya dibiarkan aja teman-teman ya. Jadi tidak usah dirubah-rubah seperti apapun, nanti kita rubah secara manual sesuai dengan permintaan teman-teman. Posisinya dibiarin aja, tapi yang selanjutnya yaitu follow numbernya teman-teman ganti jadi space. Oke, jadi bab 1 heading 1, heading levelnya teman-teman ganti jadi heading 1 ya, levelnya juga level 1. Kemudian numbernya kalau saya ganti jadi Romawi. Kemudian di depan angka Romawi teman-teman tulis bab 1. Oke, kemudian file numbernya space.
jangan lupa ya space ya. Kalau sudah, teman-teman klik OK aja. Oke, ini kalau udah seperti ini, teman-teman biarkan aja, teman-teman lanjut lagi untuk yang level 2 nya. Tetap yang tadi multi level list, di venue multi level list untuk yang kedua. Selanjutnya teman-teman klik 2, level 2. Kemudian link levelnya teman-teman ganti heading 2. Nah, levelnya teman-teman ganti juga jadi level 2. Nah, ini ya, biasanya kan udah mulai 1 nih. Jadi kita pakai angka aja ya. Pakai angka, biasanya kan habis bab 1 yaitu 1.1. Biasanya sih seperti itu. Jadi kita rubah dulu ininya. Jadi 1, ini kan angka nanti. Jadi angka yang ini, angka yang di depannya adalah mengacu ke bab biasanya ya teman-teman. Jadi untuk mengacu ke babnya ini teman-teman, biasanya kalau tempat saya dikasih titik. Nah teman-teman, kalau sudah ada titik, teman-teman pindah kursornya ke depan titik ini. Nah ganti include level numbernya dari level 1. Jadi, nah karena masih Romawi, biasanya kan 1.1 bukan 1 Romawi titik 1 kan ya. Jadi teman-teman jangan lupa centang legal style numbernya. Nah maka dia akan jadi 1.1. Oke, kalau sudah teman-teman file numbernya teman-teman ganti space. Oke, positionnya tetap ya, jangan dirubah-rubah. Kalau teman-teman pengen merubah di sini silahkan. Tapi saran saya sih nanti aja kita buat secara manual. Oke, saya ulangin ya teman-teman. Pastikan levelnya level 2 untuk yang selanjutnya. Tadi kan sudah bab di level 1, kemudian yang selanjutnya di level 2 untuk membuat 1.1-nya, headingnya heading 2, levelnya level 2 di sini. Kemudian formatnya ini format dari number yang di sini ya teman-teman. Kemudian yang angka 1 di sini teman-teman include dari level 1 yang ada di sini. Oke. Kemudian file numbernya teman-teman ganti space. Kalau sudah teman-teman oke aja. Nah, kalau sudah, ini ada heading 1, heading 2 ya teman-teman di bagian sini. Pastikan bahwa di sini tulisannya bab 1, di sini 1.1 AB. Tuh nanti ada ABC. Oke, selanjutnya kita masih ada ya, biasanya ada bagian dari sub bab ini 1.1, nanti mungkin ada 1.1.1 biasanya gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Teman-teman buat lagi yang di sini. Teman-teman klik lagi yang di venue multilist ini, ganti ke nomor 3 ya teman-teman. Nah nomor 3 stylenya link level to stylenya teman-teman ganti ke heading 3 ya. Nah levelnya juga level 3. Kemudian ini angkanya kan tetap angka biasa ya, bukan i kecil seperti ini. Jadi kita pakai angka aja. Kemudian yang di belakang biasanya nggak pakai, jadi kita pakai aja, kita hapus saja tutup kurungnya, kita pindahkan kursornya ke depan, kita kasih titik, pindahkan lagi kursornya yang ke depan, kita pakai level 2. Nah jadi ini level 2 untuk level yang ini ya. Kemudian pindahkan lagi kursornya ke depan, kasih titik, pindahkan lagi kursornya ke depan, kemudian teman-teman pakai level yang level 1. Nah ini tetap Romawi, teman-teman jangan lupa centang di legal style numbernya. Jadi dia akan tetap pakai numbering biasa, bukan pakai huruf Romawi seperti ini. Oke, file numbernya jangan lupa bahwa ini menggunakan space. Oke teman-teman, kalau sudah seperti ini, teman-teman lihat bab 1, 1.1, 1.1 untuk heading 1-nya bab 1, heading 2-nya 1.1, heading 3-nya 1.1. Kalau sudah seperti ini, level heading 3, headingnya 3, levelnya 3. Di sini nomor 3 ya. Pastikan seperti itu. Kalau yang ini sini dibiarin aja, teman cuma tambahin centang di legal style numbernya. Positionnya tetap, jangan dirubah. Kemudian kalau sudah, teman-teman oke aja. Nah, kalau sudah berarti di sini ada bab 1, 1.1, 1.1.1. Oke, setelah itu ini biarin aja ya teman-teman. Kemudian headingnya sekarang yang dimodifikasi. Nah, yang pertama-tama heading 1-nya terus yang dimodif ya. Klik kanan dengan cara klik kanan, dimodif. Nah teman-teman klik modif,
Kemudian kalau saya biasanya di kampus ini menggunakan Times New Roman ya. Saya pakai Times New Roman, ukurannya standar aja, standar 12. Ini yang bold, jadi huruf besar, huruf cetak tebal gitu ya. Kemudian warnanya ya pasti hitam. Pastikan warnanya hitam ya teman-teman. Kemudian biasanya kalau bab kan berada di tengah, jadi taruh aja di tengah. Kemudian untuk spasinya teman-teman bisa rubah dengan cara klik format paragraf. Nah, kalau di indentationnya ini teman-teman biarin aja, cuma yang teman-teman harus rubah biasanya di spasinya. Spasinya kalau saya sih before afternya saya nolin, kemudian line spacingnya saya ganti biasanya. Ini tergantung teman-teman ya, ada yang double, ada yang single, ada yang 1,5. Kalau di sini saya sepakatin bahwa 1,5 line aja ya. Oke, kalau sudah teman-teman oke. Nah, dia udah 1,5. Oke, kalau sudah teman-teman oke aja. Nah, selanjutnya dia akan berubah jadi warna hitam. Di sini ya headingnya. Nah, kemudian kalau sudah teman-teman selanjutnya heading 3-nya, heading 2 maksudnya, maaf. Teman-teman klik kanan, terus klik modif. Oke, ganti juga Times New Roman. Ukurannya jadi 12, samain aja dengan babnya. Bold, kemudian warnanya hitam. Spasinya teman-teman rubah di paragraf, di format paragraf. Ini before afternya teman-teman jadi 0, kemudian spasi lain spasinya teman-teman ganti 1,5. Ini tergantung ya teman-teman ya, tergantung keadaan tata cara teman-teman membuat skripsi di kampus masing-masing atau di sekolah teman-teman yang sekarang teman-teman jalani. Kalau sudah, klik OK aja, maka dia akan berubah jadi hitam ya teman-teman ya. Kemudian lanjut lagi di heading 3, klik kanan, modif, berubah lagi jadi Times New Roman. Ukurannya tetap 12, bold. Oke, kemudian warnanya hitam. Ini udah agak menyorok ya, tadi teman-teman yang 1.1 juga ada menyorok ke samping. Nah, samping paragraf ini dia ada agak menjorok gitu. Kemudian paragrafnya teman-teman nolin semua before afternya. Kemudian ininya space lainnya teman-teman ganti 1,5. Oke, biar sama rata heading 1, heading 2, heading 3-nya ya. Oke, kalau misalnya teman-teman di bab satunya double, di heading 2-nya juga tetap double ya. Maksudnya di heading 1-nya double, space lainnya double, di heading 2-nya juga double ya. Kemudian di heading 3-nya juga space lainnya juga double ya. Jadi biar sama aja dari awal sampai akhir. Oke, kalau sudah oke, maka ini bab 1, bab 2, bab 3, bab heading 1, heading 2, heading 3-nya sudah sekarang berubah ya. Nah, teman-teman kalau sudah ini tinggal klik aja bab 1. Nah, maka dia di sebelah sini akan muncul nih bab 1. Oke. Nah, selanjutnya biasanya bab 1 adalah pendahuluan. Nah, di sini teman-teman jangan enter ya. Jangan enter seperti ini. Nanti dia akan terenter seperti ini. Teman-teman gunakannya, kita unduh dulu. Nah, teman-teman shift enter ya di keyboardnya, tekan shift dan enter. Nah, maka dia akan turun seperti ini. Kemudian oke, kalau sudah teman-teman ini teman-teman atur aja secara manual. Nah, samain. Kemudian setelah ini baru teman-teman enter. Oke. Nah, jadi di sini kalau teman-teman enter biasanya pendahuluannya ada di bawah sini ya. Jadi dia heading 1 sendiri. Tapi kalau teman-teman shift enter dia akan tetap di sini bab 1 pendahuluan. Oke. Seperti itu. Kemudian biasanya 1.1-nya adalah latar belakang. Teman-teman klik selanjutnya. Jadi dia udah langsung otomatis 1.1. Oke. Teman-teman enter. Kemudian teman-teman klik lagi latar belakang misalnya. Selanjutnya 1.2 rumusan masalah. Oke, teman-teman enter. Klik lagi misalnya manfaat masalah misalnya.
saat masalah. Oke, kalau sudah, ini kan seperti ini tadi teman-teman enter. Nah, teman-teman enter. Untuk biar rata, teman-teman tekan tab aja pada keyboard teman-teman, tab yang ada di sebelah kiri, tab. Ya, jadi udah rata aja dengan tulisan latar belakangnya. Teman-teman bisa tulis apapun latar belakangnya, segala macam. Oke, begitu juga di rumusan masalah, teman-teman bisa enter, teman-teman pakai tab, kemudian ketik apa rumusan masalahnya. Itu juga di manfaat ini, teman-teman enter, teman-teman tab. Teman-teman bisa tulis apa pun di sini. Oke, selanjutnya bab 2. Kita langsung ke sini aja ya. Dalam satu halaman ini bab 2. Oh, maaf ya teman-teman, salah klik. Nah, ini bab 2. Seperti tadi, shift enter, teman-teman tulis. Biasanya bab 2 adalah landasan teori. Oke, karena ini kurang menjorok sini, kita atur sendiri ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa atur sendiri dengan rulesnya yang ada di sini. Misalnya kurang ke kiri atau kurang ke kanan, teman-teman bisa atur sendiri. Oke, kalau sudah teman-teman enter aja. Oke, teman-teman klik ini landasan teori. Biasanya ini ya kita buat misalnya ini masalah. Oke, biasanya di landasan teori ini ada bagian-bagiannya lagi, misalnya masalah A misalnya. Kita klik aja langsung di heading 3-nya, klik. Jadi dia langsung ada heading 3-nya ya. Heading 3-nya ini langsung bagian dari masalah ini ada 2.1.1. Jadi misalnya kita tulis salah A. Nah, untuk mengisinya teman-teman tap aja masalah apa misalnya. Selanjutnya misalnya ada masalah B. Nah, jadi dia teman-teman udah rata aja ya, seperti ini sudah diatur seperti sedemikian rupa. Masalah B, teman-teman enter, teman-teman tap aja lagi, teman-teman tulis apa misalnya masalahnya. Kemudian biasanya ada teori. Nah, teori sama juga ini teori A misalnya, teman-teman tab, kita turun, kemudian masalah bukan teori B. Oke, teman-teman tab aja. Nah, teman-teman tulis sini. Oke, jadi kalau udah panjang nih biasanya dia akan turun sendiri ya. Jadi dia, nah, jadi dia mengikuti seperti ini ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, tapi kalau teman-teman pengen dia lebih bagus, teman-teman bisa edit sendiri. Lanjut kita ke bab 3 ya. Enter lagi 1, bab 3. Shift enter, bab 3 biasanya huruf kapital ya, metodologi penelitian. Nah, misalnya teman-teman udah kepencet kayak gini tapi pengennya huruf besar semua, teman-teman bisa blok ini, kemudian teman-teman ganti di sini A besar atau A kecil, teman-teman ganti jadi uppercase. Nah, maka dia akan huruf besar semua ya. Oke, selanjutnya teman-teman mungkin bisa diatur sedikit. Nah, oke, biar dia sama ininya ya. Jadi dengan bab ini dia babnya berada di tengah-tengah tulisan metodologi penelitian ini. Tuh. Oke, teman-teman enter aja, sama teman-teman bikin yang seperti tadi. Jadi dia udah 3.1 ya. Masalah A. Itu kemudian teman-teman tulis lagi, kemudian bagian dari masalah A ini misalnya
masalah A1. Teman-teman tulis lagi. Nah, pada saat teman-teman kayak gini tiba-tiba kok ada dalam masalah A1 ini, ternyata teman-teman pengen lagi ada bagian dari masalah A1 ini, misalnya A1 misalnya, masalah A1 misalnya. Tapi teman-teman lupa belum bikin di multilist. Nah, multi level list teman-teman tambah aja dengan ini ya, ke heading 4-nya. Jadi biar dia bagian dari misalnya ini, karena teman-teman lupa kan tadi kan, teman-teman tulis aja, teman-teman bikin baru aja, teman-teman klik multi level listnya lagi, define new multi list. Oke. Nah, kalau sudah ini teman-teman ke level 4-nya ya, checknya level 4, teman-teman ganti headingnya heading 4, pastikan dia headingnya 4 ya, heading 4, kemudian levelnya juga level 4. Oke, pastikan di sini heading 4 ya. Kalau udah ini, nah numbernya kita samain aja, kita pakai number 1, kita rubah tutup kurungnya tadi. Nah, kemudian biasanya kan kita pakai titik, tetap titik-titiknya ya, kita samain aja dengan apa namanya, bagian ini, misalnya 1.1.1-nya ini 3.1.1.1-nya kita samain aja. Teman-teman kasih titik di depannya, kemudian pindahkan kursornya ke depan, include levelnya teman-teman ganti level 3. Oke, kemudian teman-teman pindah lagi, kemudian kasih titik di depan angka 2, teman-teman pindahkan kursornya lagi ke depan, ganti level 2. Oke, kalau sudah, pindahkan lagi kursornya ke depan, kasih titik, teman-teman include levelnya level 1. Nah, karena masih Romawi, jangan lupa ya legalnya teman-teman ganti jadi numbering. Oke, kalau sudah, tetap ininya posisinya jangan berubah. Yang dirubah adalah teman-teman adalah pola numbernya dirubah jadi space. Oke, kalau sudah teman-teman cek lagi ya, saya ulangin, cek lagi. Jadi angkanya akan seperti ini ya, 3.1, 3.1.2 dan 3.1.2.1 seperti itu ya headingnya. Jadi pastiin dia berurutan seperti ini ya. Kemudian headingnya pastiin bahwa heading lanjutan dari 3 ini ada heading 4, levelnya juga level 4. Oke, bentuknya seperti ini, include numbernya sudah teman-teman include, space legalnya teman-teman jangan lupa. Kemudian bukan space legal, legal numberingnya teman-teman centang, kemudian kalau numbernya teman-teman ganti jadi space. Itu aja, pastiin semuanya kalau sudah. Oke. Nah, ini kan belum berubah teman-teman. Nah, di sini masih satu nih tulisannya, dan di sini nggak berubah nih teman-teman. Nah, teman-teman jangan langsung menulis di sini ya, teman-teman buat lagi, karena tadi itu buatnya menurut ini ya, menurut bab. Jadi teman-teman biar di bab ini misalnya di bagian teori B ini teman-teman pengen ada nambah juga di bagian 2.2.2 ini, tapi teman-teman udah buat tadi di heading 4 ternyata nggak berubah. Nah, teman-teman pindah lagi kursornya ke sini, teman-teman buat lagi define new multilist. Nah, pastikan ini 4, levelnya level 4. Nah, angkanya sudah seperti ini ya teman-teman, 43, 3.1, 3.1.1. Tadi kan berbeda ya, 3.1.2 yang sebelumnya. Nah, teman-teman pastikan nanti berubahnya di sini, di bagian heading ini nanti tulisannya seperti ini ya teman-teman, 1.1 atau berapa nanti teman-teman. Jadi bukan ABC seperti ini ya teman-teman, jadi berubahnya jadi angka 1 seperti ini. Pastikan dulu seperti itu. Kemudian kita tadi sama headingnya kita ubah jadi heading 4, heading 4, levelnya juga level 4. Angkanya kita tadi pakai cara yang tadi ya, kita kasih titik, terus pindahkan kursornya ke depan, ganti levelnya level 3, pindahkan lagi kursornya ke depan, kasih titik, pindahkan lagi kursornya ke depan, level 2, kemudian pindahkan lagi titiknya. Teman-teman kasih titik dulu,
jangan lupa titik, pindahkan lagi kursornya ke depan, yang paling depan levelnya level 1. Oke, jangan lupa legal stylenya diklik ya, posisinya tetap, dan follow numbernya teman-teman rubah jadi space. Kalau sudah, teman-teman jangan lupa di okein aja. Nah, maka dia akan berubah seperti ini ya teman-teman. Jadi dia sudah berada di 1.1.1. Nah, kalau sudah, teman-teman edit di sini ya headingnya. Teman-teman modif, samain fontnya, kemudian ukuran fontnya cetak tebal dan dia lebih menjorok ya teman-teman. Ini warna hitam, paragrafnya, space lainnya pakai yang sama seperti tadi teman-teman. Pilih double, single, terserah. Space lainnya kalau saya pakai 1,5 dari awal. Kalau sudah di oke aja, kemudian di oke. Nah, maka dia akan sama. Oke teman-teman, kita tulis lagi masalahnya, misalnya masalah AA1. Oke, jadi kalau sudah di enter, kita nanti dulu enternya, biar dia satu paragraf, satu lembar aja, biar teman-teman bisa lihat ini. Oke, jadi masalah AA1 ini adalah bagian dari AA1. Oke, itu dulu untuk masalah heading. Buat teman-teman yang masih belum paham bisa di komen aja. Oke, saya jelaskan dari awal tadi pembuatannya, headingnya. Oke. Nah, gampangnya kan kita bisa lihat di samping sini di navigation pane. Nah, teman-teman bisa lihat di pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, dan manfaat masalah ini sudah ada di sini. Jadi teman-teman nggak perlu lagi scroll untuk nyari ini halaman berapa sih, halaman berapa. Nah, teman-teman bisa klik di sini aja. Misalnya mau ke pendahuluan, langsung dia kursornya pindah ke pendahuluan. Misalnya nyari teori A, misalnya teman-teman tinggal klik aja teori A. Nah, dia langsung kursornya ke teori A. Oke, itu buat teman-teman membuat bab subbab otomatis dengan menggunakan multi level list dan heading. Jadi begitu tutorial yang bisa saya tambahin. Teman-teman jangan lupa bisa teman-teman save untuk teman-teman pelajarin bagaimana cara membuatnya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menggunakan dokumen yang seperti yang ini lagi. Teman-teman bisa simpan untuk di tutorial selanjutnya. Oke, sekian dulu dari saya. Moga-moga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.